Selamat pagi, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam saat teduh lewat doa dan renungan. Edisi Rabu 24 Februari 2021. Firman Tuhan kita akan baca dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tema kita hari ini, uji coba. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami memuliakan Engkau, ya Tuhan, di pagi ini. Engkau boleh mengeruniakan hari baru bagi kami semua. Kami menyambut dengan syukur dan sukacita. Terima kasih atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami datang dalam kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami merindukan firman Tuhan mengisi hati kami, sehingga menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan hari ini dalam berbagai siara kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami semua, dan kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan dengan baik dan benar di tengah-tengah hidup kami. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin firman Tuhan. Uji coba di sudi petoba. Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum dipasarkan kepada konsumen, mobil ternyata perlu melewati berbagai macam tes, mulai dari tes di trek dengan berbagai macam model lintasan dan kecepatan, tes kebisingan, tes kestabilan, pengujian lampu, pengujian suhu mesin, dan masih banyak lagi uji coba yang harus dilakukan sampai pada akhirnya kualitas mobil itu layak untuk digunakan oleh konsumen. Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah menuntun Yesus sampai di padang gurun, dan di sana Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda.
Pertama, Yesus dicobai soal makanan, tetapi Yesus lebih memfokuskan diri pada Bapa sumber segala berkat, bukan pada bentuk berkatnya. Yang kedua, Yesus dicobai soal tahta, tetapi Yesus justru sangat tegas menggertak iblis. Dan ketiga, Yesus dicobai soal harta dan kedudukan, tetapi Yesus tetap punya komitmen bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini, hanya Allah saja yang harus disembah. Saudara yang terkasih, selama hidup di dunia ini kita ibarat berada pada sebuah padang gurun, di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah memberikan kita teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Fokus kepada Bapa sumber segala berkat, memiliki komitmen dan senantiasa tegas terhadap diri sendiri untuk hanya tetap menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Percayalah, kita pasti bisa melewati setiap cobaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang begitu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Boleh menyapa kami semua. Boleh memberikan petunjuk-petunjuk dan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami. Menjalani kehidupan ini, begitu banyak ujian, cobaan, dan tantangan yang datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Allah, mampukanlah kami dengan komitmen percaya kami kepada Tuhan. Maka kami dimampukan untuk melewati tantangan demi tantangan, ujian demi ujian. Karena Tuhan sayang kepada kami, dan kami memegang komitmen dan kepercayaan kami menjadi pengikut Kristus. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk hidup kami hari ini, hidup keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan. Peliharakanlah seluruh keluarga kami. Peliharakan kami semua yang akan bekerja hari ini, melaksanakan aktivitas-aktivitas, hingga kemudian kami boleh tuntaskan apa yang kami bisa kerjakan hari ini, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, berkati saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi bergumul, bahkan yang terpapar COVID-19. Peliharakan mereka semua Tuhan, dan biarlah Allah memulihkan mereka semua. Orang tua kami dalam masa tua, Tuhan selalu berikan sukacita bagi mereka. Yang dalam kondisi bergumul, menghadapi kesulitan dan tantangan, Tuhan selalu hadir menopang hidup mereka. Menikmati sukacita karena ulang tahun, pertambahan usia, menikmati berkat-berkat Allah yang baru. Bila semuanya itu disyukuri di dalam syukur mereka kepada Allah, bahwa hidup ini adalah anugerah dari-Mu. Kami berdoa saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua. Berkati pemerintah kami hari ini, terus melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Negara ini tetap dalam kondisi aman, dan bagaimana pemerintah kami terus berjuang bagaimana menekan penyebaran COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin, berkati semua garda terdepan, berkati kami semua masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan, dan tetap menjaga dan melindungi diri kami dan keluarga kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat bagi kita sekalian.